Oke, adik-adik sekolah minggu yang ganteng dan cantik, kita baca Alkitab dulu ya dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Yuk kita sama-sama baca. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Adik-adik, khususnya kelas 5 dan 6, kakak minta nanti dibaca lagi ya Alkitabnya, tetapi dari ayat ke-1 hingga ke-27. Amsal ini bercerita tentang nasihat untuk mencari hikmat. Temanya tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Apa itu hikmat, Kak? Kebijaksanaan atau kearifan? Apalagi itu, Bang? Pengetahuan tentang yang baik dan tidak baik, itu maksudnya. Nah, agar adik-adik bisa lebih mengerti tentang hikmat atau bijaksana, Kakak Juli dan Abang Bram mau kasih cerita nih. Yuk saksikan. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ia sedang menulis berbagai nasihat. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan Ratu Betseba. Salomo pun anak yang taat dan rajin, sehingga orang tuanya sangat bangga terhadapnya, dan Salomo pun akan dijadikan sebagai raja oleh ayahnya Daud. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa, dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku akan memberimu satu permintaan. Apapun aku katakan. Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari, terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayi ini berikanlah kepada dia, dan biarlah bayi itu hidup.
perlik bayi ini. Karena ibu yang sesungguhnya tidak bunuh anaknya. Wahai engkau wanita yang tertawa, karena tindakanmu engkau akan dihukum. Demikianlah Raja Salomo adik-adik yang bijaksana, berhikmat, sehingga dapat memutuskan dengan baik suatu perkara atau masalah dan memperoleh jalan keluar adik-adik. Gimana caranya Kak Juli biar kita bisa memiliki hikmat? Mau ku catat nih. Seperti tertulis dalam Amsal 4, kita diminta mendengar, memperhatikan, tidak meninggalkan, memegang, tidak menyimpang, menjunjung, menerima, berpegang, dan memelihara. Setiap didikan, ilmu, petunjuk, dan perkataan dari Ayah, begitu juga dari Allah Tuhan kita, yaitu melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti di awal cerita ini, hikmat adalah kebijaksanaan yang dapat kita peroleh dari pengetahuan terhadap Alkitab dengan cara kita membacanya, belajar, dan tentu saja kita harus berdoa kepada Allah Tuhan kita. Dialah sumber segala hikmat. Maka mintalah melalui doa kepadanya dan bacalah firman-Nya. Hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Aku pergi ke perpustakaan, mengambil banyak buku. Aku ingin memperoleh hikmat, maka aku mulai membaca dari buku Aristoteles. Kemudian aku lanjutkan membaca buku dari Thomas Jefferson. Semua buku ku baca, begitu juga buku dari Socrates. Namun aku belum juga memperoleh hikmat itu sendiri. Terakhir aku melihat Alkitab, tertulis pada Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Lalu aku menemukan juga pada Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, sekarang aku ngerti seperti cerita pada Raja Salomo tadi yang meminta hikmat kebijakan pada Allah. Buat apa Bang hikmat itu sih? Wah, banyak adik-adik manfaatnya buat kita. Kita bisa panjang umur seperti tertulis pada ayat yang ke-10. Tidak terhambat bila kita berjalan, ataupun tersandung saat berlari seperti tertulis pada ayat ke-12. Kita juga menjadi terang seperti tertulis pada ayat ke-18. Nah, kita meninggalkan hal buruk dan menjadi orang yang baik ketika berhikmat. Salah satu contohnya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sesuai tema kita hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Wah, politik itu apa, Kak? Adik-adik, gak usah bingung. Kak Juli jelasin dengan contoh saja ya. Misalnya Kak Juli hubungkan politik sama pemerintah. Nih, kakak kasih contoh. Pemerintah kan lagi kampanye politik soal corona atau COVID-19. Pemerintah sering tuh bikin iklan terus diberitain juga. Kampanye protokol kesehatan. Ayo, apa itu? Yes, 3M. Coba sebutkan apa itu 3M. 1. Memakai masker, Kak. Sekarang abang gantian. 2.
Mencuci tangan, Bang. 3, Menjaga jarak dong, Abang. Wih, mantep, cakep. Nah, jangan pernah lupa dan juga jangan pernah bosan untuk melaksanakan 3M dimanapun adik-adik berada ya. Siap, Kak? Nah, ini salah satu contoh tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Adik-adik udah ngerti belum? Oh gitu toh. Oke Kak, ngerti, sip.